Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali naik 0,58% ke angka 7.533. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang kembali diakumulasi pengendalinya di sekitar daerah support. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya coba analisa hari ini adalah saham NICL. NICL bisa kita lihat satu minggu ini masih berada di sekitar support di garis EMA 50 di harga 1000. Jadi menarik, harga 1000 saat ini masih berupa support psikologis plus tepat di garis EMA 50 sehingga ini masih berupa support yang main kuat. NICL jika kita lihat untuk tren jangka menengah sebenarnya masih oke. Selalu mengetas garis EMA 50 dan masih bisa bertahan. Sebelum bisa kita lihat NICL sempat menyentuh garis EMA 50 di akhir Juni, berhasil bertahan dan rebound, sempat naik di atas 1200. Tapi pada saat mencoba break 1300, ternyata gagal break, candle memang pada saat itu tidak meyakinkan, NICL kembali melemah. Dan pada tanggal 4 Agustus kemarin ada pembagian dividen, NICL kembali melemah, saat ini mencoba untuk bertahan di support di harga 1000. Jadi tanggal 6 Agustus menyentuh harga 1000, bisa bertahan dari rebound, hari ini kembali melemah turun 2% lebih ke 1020. Dan kalau pemberitaan dengan judul makin agresif pengendali NICL kembali borong jutaan lembar. Jadi kita baca sekilas setiap pemberitaan ini, salah satu pengendalinya masih melakukan transaksi atau akumulasi di sekitar harga 1035. Jadi menarik, pada tanggal 7 Agustus ada akumulasi sekitar 1035 dan saat ini harga berada di bawah harga akumulasinya. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini memang ini ada distribusi. Dan asing satu minggu ini memang terpantau kembali keluar dari saham NICL. Jadi untuk NICL apabila teman-teman saat ini sudah punya masih bisa di hold. Harga 1000 masih berupa support psikologis plus di garis EMA 50 sehingga ini masih berupa support kuat. Selama NICL masih kuat di atas harga 1000, cara pergerakan masih ada potensi untuk sideways dan rebound. Dan untuk tren jangka menengah juga belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry lebih oke coba wait and see di sekitar harga 1000. Apabila NICL terpantau masih kuat di atas 1000, saya masih menarik coba di entry dengan target swing jangka pendek yang terdekat itu di harga 1100 sampai target berjauh di 1150. Apalagi pengendalinya masih beli di sekitar harga 1035. Jadi apabila kita tunggu di sekitar 1000 masih bisa bertahan, saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Atau hold saya terus selama NICL tidak turun kembali bawah harga 1000 dengan target lebih jauh jika 1200 sampai 1250. Nah sekarang saya coba update saham brand. Jadi saham brand memang tidak masuk ke MSCI, tapi jika kita perhatikan hari ini malah bergerak naik. Jadi bisa kita lihat di sini untuk brand. Sebelumnya mencoba naik di atas zona 7300 sampai 7500 gagal. Sempat menyentuh garis EMA 150 pada perdagangan hari Selasa. Hari ini brand malah naik gap up langsung sempat menyentuh harga 8000. Tapi memang masih belum terkonfirmasi break. Tapi penutupan masih naik hampir 10% ke harga 7950. Walaupun memang candle hari ini tidak begitu oke. Sempat melemah kembali ke zona ini 7300 sampai 7500. Brand masih bisa bertahan dari rebound. Tapi bisa kita lihat harga 8000 masih berupa resisten kuat untuk saham brand. Tapi untuk tren jangka menengah brand masih oke. Dan memang brand sebelumnya memang watchlist kami untuk dipantau untuk minggu ini kan. Cara pergerakan minggu lalu pada perdagangan hari Jumat, brand memang masih gagal break 8000 dan mulai melemah. Tapi terpantau pada penurunan ini ada akumulasi sehingga menarik untuk coba dipantau untuk buy on support. Dan ternyata brand memang kembali melemah, mengetes garis EMA 150 dan rebound kembali. Dan saat ini sudah kembali mencapai target atau resisten di 8000. Nah, jika kita perhatikan untuk brand, bisa kita lihat di sini asing terpantau dalam beberapa minggu ini sudah terus masuk. Jadi ini salah satu alasan juga kenapa masukkan ke watchlist karena asing terus masuk. Hari ini juga bisa kita lihat naik 9%, asing kembali masuk dengan jumlah besar. Tapi di broker summary memang terpantau ini malah ada distribusi. Jadi untuk brand yang sudah punya saya masih bisa di hold selama garis EMA 50 yang saat di sekitar 6950 sampai harga 7000 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saya lebih oke wait and see.
Karena sekarang dekat dengan 8.000, apabila minggu depan masih gagal break 8.000, saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona 7.300 sampai 7.500. Jadi wait and see kembali di sekitar harga 7.300 sampai harga 7.000 apabila Brent ternyata masih kesulitan untuk break 8.000. Jika terpantau hari Senin masih bisa break, ini masih bisa buy on breakout, kan cara pergerakan Brent akan mulai uptrend apabila berhasil break 8.000. Dan target berikutnya di 8.800 sampai 9.000. Dan sekarang kita coba lihat saham Indosat yang juga satu minggu ini masuk watchlist kami. Cara pergerakan bisa kita perhatikan, Indosat saat ini masih mencoba untuk naik di atas 2.280, ini masih belum berhasil break. Tapi harga 2.200 ini masih berupa support kuat. Dan bisa kita lihat hari ini, Indosat sempat naik mengetes harga 2.350 dan sempat mendekati harga 2.400. Walaupun pelemahan hari ini masih turun 0,87% ke 2.270. Tapi secara teknikal, Indosat masih oke. Apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa di hold. Nah, jika kita perhatikan di broker summary untuk Indosat pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat sebelumnya asing terus masuk, 2 hari terakhir asing sudah mulai keluar. Di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indosat, apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, Musa lebih oke apabila bisa tunggu di sekitar 2.200 kembali untuk target entry-nya, dan target swing jangka pendek tetap di sekitar 2.350 sampai 2.400 untuk target swing. Atau hold satu selama Indosat tidak turun di bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 2.500. Oke, sekarang kita lihat saham XL. XL secara teknikal saat ini lebih oke daripada Indosat. XL saat ini masih naik 4% lebih ke 2.640. Kenaikan hari ini membuat XL mencoba untuk break ke resisten di 2.600. Dan untuk support bisa kita lihat harga 2.500 masih berupa support lumayan kuat untuk saham XL. Jadi XL jika kita sebelumnya sempat menyentuh 2.700, gagal break sempat melemah ke 2.500 dan saat ini mencoba untuk naik di atas 2.600. Jadi dalam beberapa minggu ini mulai sideways tapi ini belum ada tanda-tanda patah trend. Dan untuk XL bisa kita lihat di sini. Asing terpantau masih terus keluar. Tapi di broker summary terpantau ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat minggu depan XL masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes harga 2.700. Ini menarik coba dipantau karena apabila berhasil break, XL akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 2.800 sampai 2.850. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, menurut saya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 2.600. Jika terpantau minggu depan XL melemah tapi masih kuat di atas 2.600, secara pergerakan menurut saya masih menarik coba di entry di sekitar 2.600 dengan target swing jangka pendek di 2.700 sampai 2.800. Dan jika terpantau hari Senin XL masih gagal break 2.600 dan kembali melemah, menurut saya lebih oke untuk entry adalah coba tunggu di sekitar 2.500 sampai 2.480. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya bisa jadikan 2.500 untuk trail stop. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.